Mic-nya pakai ini Pak Kabit. Ya, Pak Kabit. Biasanya kan Ya, menggema Pak Dir. Nggak jelas. Abdal. Abdal. Pindah sini Abdal. Itu mic-nya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakapolda Riau, yang saya hormati Bapak Dirkrim yang kami hormati Pak Kapolresta dan Kasubdit Jatan Ras. Pagi hari ini rekan-rekan, syukur alhamdulillah, serta rekan-rekan wartawan yang saya cintai, saya banggakan. Pagi ini kita akan melaksanakan press conference terkait dengan update kasus penguapan tindak pidana barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana kegiatan ini adalah tindak lanjut dari press conference yang kita laksanakan pada tanggal 21 April 2025, yang mana kejadian di Polsek Bukit Raya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 00.30. Nanti sebelum acara rekan-rekan akan ada penyampaian dari Bapak Wakapolda. Selanjutnya nanti secara teknis dan update, termasuk juga kronologi penangkapan tersangka, yang mana kita sudah kembangkan dari 4 tersangka yang berhasil kita tangkap pada tanggal 20 April. Jadi 19 kejadian tanggal 20 April sudah kita tangkap dan tanggal 21 kita rilis. Dan hari ini update pengungkapan, kemarin Bapak Dirkrim menyampaikan bahwa terhadap 7 orang yang DPO akan dikejar, dan alhamdulillah hari ini bisa kita tangkap. Demikian rekan-rekan, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Wakapolda, ada yang disampaikan pada rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polda Riau akan merilis pengungkapan kasus tindak pidana barang siapa yang di muka hukum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Kami dari Polda Riau menegaskan bahwa tidak boleh ada gangguan Kamtibmas dan segala bentuk premanisme di wilayah hukum Polda Riau. Kami akan tindak tegas. Kami Polda Riau berkomitmen memberi keamanan dan rasa nyaman kepada masyarakat Riau dalam beraktivitas. Nanti dari Dirkrim akan menjelaskan rincian. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakapolda, yang kami hormati Pak Kabid Humas, yang kami hormati Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Kasubdit Jatan Ras Polda Riau, dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Berawal dari kejadian yang terjadi di halaman Polsek Bukit Raya pada 19 April 2025 sekira pukul 23.30, kemudian kita lakukan penegakan hukum terhadap peristiwa dugaan tindak pidana tersebut. Atas perintah Bapak Kapolda, kita lakukan proses penegakan hukum. Dari kejadian tersebut kita lakukan penangkapan terhadap 4 orang yang diduga melakukan peristiwa tersebut dengan waktu tidak lebih dari 1 kali 24 jam kita lakukan penegakan hukum. Kemudian dari pengembangan yang terjadi, 4 orang kita lakukan penahanan, kita kembangkan sampai dengan hari ini. Kemudian dimulai pada tanggal 23 hari Rabu sampai dengan tanggal 25 dini hari, hari Jumat, semua kita lakukan penindakan, penangkapan
dan sudah kita lakukan penahanan sebanyak 10 orang, bahwa saat dilakukan penegakan hukum, penyidikan, pelaku lainnya ada 7 orang. Kemudian setelah kita lakukan pengembangan penindakan terhadap DPO 7 orang, ternyata berkembang menjadi 10 orang yang kita lakukan penangkapan. Dari ke 10 orang yang kita lakukan penindakan dan penegakan hukum, 3 diantaranya masih anak-anak, masih sekolah. Kesemuanya dilakukan penangkapan di wilayah hukum Polda Riau di beberapa kabupaten dan kota. Kemudian semuanya memiliki peran masing-masing, ditangkap di berbagai tempat. Ada yang ditangkap di Kabupaten Siak, ada yang ditangkap di Kabupaten Kampar, dan ada yang di Pekanbaru. Ada beberapa yang sudah melarikan diri ke luar wilayah. Kita lakukan penangkapan, kita pengejaran. Hal itu dikandung maksud bahwa untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Polda Riau tidak main-main dengan proses penegakan hukum, tidak main-main dengan keamanan yang terjadi. Siapa yang melakukan gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polda Riau, kita Polda Riau di bawah pimpinan Bapak Kapolda dan Bapak Wakapolda, kita akan lakukan penegakan hukum. Kita akan tidak tegas segala bentuk premanisme yang ada di wilayah hukum Polda Riau. Dari 7 orang sudah kita lakukan penahanan kesemuanya, termasuk anak-anak yang melakukan tindak pidana dimaksud. Pasalnya sama seperti kemarin, pasal 170 ayat 2 ke 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kemudian kami akan melakukan pengembangan dan penyelidikan lanjutan terkait perkara yang menyangkut dengan debt collector melakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa di wilayah hukum Polda Riau. Kita akan melakukan pemanggilan kepada seluruh finance atau leasing yang ada di wilayah hukum Polda Riau. Kita akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bagaimana mekanisme terkait dengan antara kreditur dan debitur kredit kendaraan. Masyarakat harus dilindungi apabila ada dari orang-orang ataupun badan hukum yang mempersulit masyarakat, apalagi menindas masyarakat. Masyarakat melakukan kredit kendaraan bermotor karena masyarakat merasa belum mampu untuk membayar secara utuh. Namun dalam pelaksanaan perjanjian yang terjadi antara kreditur dan debitur, masyarakat tidak boleh dipersulit. Apabila masyarakat menunggak agar finance leasing dalam hal ini tidak serta-merta mengacu kepada perjanjian 3 bulan berturut-turut, namun tetap dikomunikasikan kepada masyarakat. Masyarakat harus kita lindungi. Ya, masyarakat harus kita lindungi. Apa kendala dan hambatan masyarakat? Seperti kemarin ada COVID, ya, sehingga aktivitas dan usaha dari masyarakat yang kredit mobil, ya, agak mengalami kendala dalam proses pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh para debitur. Jadi untuk diingat dan diketahui bahwa saya sampaikan sekali lagi, saya himbau kepada masyarakat yang ada di wilayah Riau, apabila ada yang pernah dan yang sudah dilakukan dan sudah terjadi penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dengan cara-cara premanisme, dengan cara-cara paksa, laporkan. Kami akan membuat posko korban orang-orang atau masyarakat yang menjadi korban penarikan secara paksa dengan cara-cara premanisme yang dilakukan oleh debt collector, apalagi tanpa izin. Bahwa berdasarkan undang-undang fidusia antara debitur dan kreditur, masyarakat sebagai debitur, pemberi fidusia, leasing finance sebagai kreditur, penerima fidusia. Dalam undang-undang fidusia dijelaskan bahwa
diberikan kewenangan eksekutorial tanpa putusan pengadilan dapat melakukan penarikan kendaraan sesuai dengan perjanjian dimaksud, namun dengan cara-cara dan norma-norma yang diatur. Tidak boleh ditarik di jalan, tidak boleh ditarik secara paksa, dan harus dikomunikasikan dengan baik